Beberapa waktu lalu, dunia TikTok dan Reddit dihebohkan dengan sebuah video seekor anjing yang tengah berjalan menyusuri jalanan gelap sambil membawa sesuatu di mulutnya. Namun, jika dilihat secara seksama, yang dibawa di mulut anjing itu adalah kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. Apa yang terjadi dengan si pemilik kepala? Penemuan ini juga mengejutkan warga Zacatecas, Meksiko. Mengutip Associated Press, polisi setempat akhirnya berhasil melepaskan kepala manusia dari mulut anjing itu. Seorang pejabat penegak hukum yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa kepala manusia itu, dan bagian tubuh lainnya, ditinggalkan di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM di kota Monte Escobedo pada Rabu malam, tanggal 28 Oktober tahun 2022 lalu. Mirisnya, potongan-potongan tubuh manusia itu ditinggalkan bersama sebuah pesan yang merujuk pada sebuah kartel narkoba. Pesan itu dimaksudkan untuk sebagai peringatan bagi siapapun yang berani macam-macam dengan mereka, akan berakhir juga seperti itu. Namun, sebelum polisi sempat mengamankannya, seekor anjing liar lebih dulu membawa kabur potongan kepalanya. Anjing liar itu meraih kepala yang terpenggal dan pergi. Sebuah video yang diunggah ke media sosial menunjukkan anjing itu berlari di jalanan yang gelap. Rahangnya mencengkeram kepala manusia itu di bagian leher. Tampaknya ia berniat membawanya ke tempat yang aman untuk kemudian menyantapnya. Negara bagian Zacatecas acap kali mengalami bentrokan maut antar kelompok geng dukungan kartel narkoba Sinaloa dan Jalisco. Kartel narkoba Meksiko sering meninggalkan pesan di samping sisa-sisa manusia yang dipotong-potong sebagai bentuk intimidasi terhadap saingan atau pihak berwenang. Berdasarkan pesan yang ditinggalkan di samping temuan kepala tersebut, bahwa pelaku diduga berasal dari kartel CJNG. Siapa dan apa itu kartel CJNG? Kartel de Jalisco Nueva Generación atau CJNG merupakan salah satu kartel paling kuat di Meksiko, menurut analis dan pasukan keamanan seperti dikutip Inside Crime. Kantor Kejaksaan Agung Meksiko memperkirakan CJNG tersebar di 28 dari 32 negara bagian Meksiko. Kartel ini punya aliansi dengan kelompok kriminal lokal di negara bagian Durango, Campeche, Coahuila, dan Zacatecas. Menurut United States Drug Enforcement atau DEA, CJNG juga berkembang tidak hanya di Amerika Serikat dan Meksiko, tetapi juga di Eropa, Asia, dan Australia. DEA melaporkan CJNG tak cuma melakukan kekerasan dan pembunuhan, tapi juga menyebarkan narkoba yang menyebabkan kematian dan kehancuran di Meksiko. CJNG bahkan disebut sebagai kartel dengan persenjataan paling lengkap di Meksiko. Menurut keterangan pejabat pengacara Amerika, Randy S. Grossman, dikutip dari situs website DEA, kartel CJNG dikenal telah melakukan kekerasan yang sangat buruk di Tijuana, yaitu kota yang dikenal sebagai kota paling berbahaya di dunia. Perang terhadap kartel narkoba di Meksiko sudah dimulai sejak tahun 2006. Kala itu, Presiden Felipe Calderón mengobarkan misi bernama Operasi Michoacán. Operasi senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat itu bertujuan untuk menangkap gembong-gembong narkoba yang semakin terorganisir sejak tahun 1990-an. Berdasarkan laporan dari National Drug Trade Assessment yang dipublikasikan oleh United States Department of Justice, wilayah Meksiko telah membudidayakan jenis narkoba opium lebih dari 30.000 hektar setiap tahunnya. Bahkan, di tahun 2017, luas budidaya opium mencapai 44.100 hektar. Berdasarkan data Journal of International Affairs berjudul Calderon's War, Amerika Serikat turut menyumbang 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk operasi tersebut. Amerika memang punya kepentingan lantaran mayoritas narkoba dari Meksiko diedarkan di negaranya. Kala itu, berbagai kerusuhan sudah menyeruak ke hampir seluruh wilayah Meksiko. Kota-kota yang sebelumnya punya kehidupan normal, berubah menjadi kota dengan tingkat kekerasan tinggi. Hal ini tak lepas dari tingginya perang antar kartel di negara tersebut. Mereka saling memperebutkan wilayah dan pengaruhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kartel narkoba yang bersaing melakukan pertempuran brutal untuk menguasai wilayah dan rute perdagangan melalui negara bagian tersebut. Bahkan bukan hal yang tabu lagi bagi warga Meksiko tentang perilaku kejam sejumlah kartel narkoba ini. Bukan hanya satu kartel saja yang dikenal beringas, sudah ada 7 kartel yang dikenal tumbuh besar di sana, yaitu kartel Tijuana, kartel Juarez, The Beltran Levia Organization, kartel Los Zetas, kartel Gulf atau kartel Teluk,
kartel Sinaloa, termasuk juga kartel CJNG. Bahkan, di hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023, berdasarkan keterangan pejabat setempat, telah terjadi penembakan di sebuah resor Guanajuato di Meksiko yang menyebabkan 7 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Sekelompok pria bersenjata menyerbu resor La Palma di kota Mattia Cortázar dan menembak para wisatawan di kolam renang. Menurut laporan Fox News, pihak berwenang mengatakan 3 wanita dan 3 pria tewas, termasuk seorang anak, serta orang ke-8 yang selamat dengan luka parah, namun identitas para korban belum dirilis. Seorang saksi yang hadir di lokasi merekam video nahas tersebut, di mana terlihat korban tergeletak di tanah atau kursi, dikelilingi asap tebal, mungkin dari tembakan, sementara yang lain lari mencari perlindungan. Pihak berwenang mengatakan orang-orang bersenjata itu kemudian menghancurkan toko spa dan mengambil kamera keamanan sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Tentara dan polisi Meksiko dibantu oleh helikopter sedang mencari para penyerang. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat di distrik Cortázar di negara bagian Guanajuato tidak ingin terlalu berspekulasi mengenai kemungkinan motifnya. Namun muncul dugaan bahwa tindakan sadis tersebut didalangi oleh kartel narkoba, yang kembali lagi penyebabnya karena dipicu perebutan kekuasaan. Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kekerasan terkait narkoba di negara bagian Guanajuato. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.